Wal yakulil waliyu liwakili zauji zawattu binti fulanan fayaqulu wakiluhu qabiltu nikahaha lahu fa illam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarata huduruhum fihi kama taqaddam latila alahum alaniyah. Mun iburiyen kaidah iki terus tengene kal yubi ini wonten sarah qauluhu fulanan wa illam yakul muwakkiluka na'am law lam ya'lam nasaba zauji wajaba insyaduhu wa tasbutul wakalah bi qauli mudaiha haitsu taquda syuhud saterusin iki kita punya sampean muwakkil atau muwakkil kira ini foto soalnya itu foto. Terus ngeten nggih menyangkut nikah nggih. Terus kalau wakilul wali itu biasanya misalnya kan saya bilang misalnya saya nikahkan Haris kan misalnya zawat angkah duka wa zawat duka binta fulan. Kalau yang tidak mukhtalaf alaih kan alladzi qad wakalani nggih, alladzi qad wakalani atau mewakili gitu. Tapi kalau di Indonesia itu hampir pasti itu sah. Makanya ini kan saya ajarkan ke antum ini tatbiki fikih. Tatbiki fikih itu begini ya. Di Indonesia itu kan saya sering alami ya, misalnya ada taukil kan walinya mar'ah tadi, waliul mauliyah tadi kan taukilnya ishad di depan umum. Misalnya Gus, saya pasrah Anda menikahkan putri saya bernama ini. Terus saya bilang di depan umum saya terima apa? Saya terima perwakilan itu. Kemudian kalau dalam tradisi di Rembang misalnya wali kan terus ke sana gitu. Pokoknya enggak di majelis. Kalau di sini di majelis enggak? Enggak ya? Kalau biasanya di majelis enggak setelah taukil? Loh enggak, banyak yang enggak di majelis kalau dulu. Ayo coba yang enggak di majelis ngaco. Enggak setelah taukil itu walinya di majelis apa? Di majelis. Kalau dari zaman lari. Kabur. Enggak. Apa? Keluar. Oh, ya keluar. Enggak, di polling di itu. Enggak ya. Ada yang di majelis. Dari mana, teman? Yang di majelis berapa? Ngaco yang di majelis, yang walinya agak lari. Berapa juga? Dua. Nah ini penting ya, karena nanti turunan hukumnya itu begini ya. Maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawohi hasanun. Karena ini sama-sama resiko, ini saya jelasin. Itu kalau di Kifayatul Akhyar itu kan ada satu pertanyaan ya, yang meskipun kitab itu digugat orang banyak. Digugat orang apa? Kan kalau syarat nikah yang pokok kan wali, ya, zaud. Berarti berapa? 2 ya. Terus 2 saksi, 4. Berarti aktornya kan hanya 4. Tapi kitab Kifayatul Akhyar itu menyebut entah karena saking simpelnya, entah karena memang itunya menjadikan orang salah paham. Itu kan begitu. Kalau wali sudah memasrahkan ke seseorang, kemudian wa aqdal wakil, maka tidak sah. Tidak sahnya itu yang di Kifayatul Akhyar maksudnya karena aktornya hanya 4. Sekarang yang wali jadi syahid. Berarti syahidnya kan 1. Nah, itu kan jadi masalah besar. Entah saking ikhtiarnya kiai Jawa entah gimana. Walhasil itu karena takut takbir itu wali itu nggak boleh di majelis karena di situ ada ancaman wahadorol wali wa aqdal wakil. Paham sih kalau maksudnya kan?
Padahal suratul mas'alah itu beda dengan yang kita alami, karena kita alami itu kan saksi banyak sekali. Paham ya? Wali wis wong ra kanggo, pokoke wis bar nyekseni ya sudah. Sehingga wali ketika tidak mengatakan saya ini mewakili, wali apa wakilul wali tidak mengatakan Allah dikot wakalan itu mewakili, ini kan sudah diisbatkan apa? Itu sah karena suhud atau saksi itu kan tahu semua kalau kita ini hanya menikahkan atas nama apa? Wakil. Tapi kalau kebalikannya, misalnya saya menjadi wakilnya Haris dalam menerima nikah, katanya misalnya angkah buka was begini, terus saya hanya bilang qabil tu nikah atas wija bin Mari Maktur, saya lupa atau sengaja bilang lagu, maka ini untungnya ulama bilang batal. Gak ada ulama yang mengatakan itu menjadi milik saya. Labara Pak Yurabi Pak Haris kan. Nah, padahal tadi, karena kalau dalam konteks qabil tu nikah atas wija bin Madhuri itu, kalau nggak bilang lagu, untungnya ulama bilang nggak sah. Ini masih untung, tidak diputuskan milik wakil. Ya ini kan jelas. Fa'ilam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum bi kama taqaddam latila alahum alaninya. Ini penting kalau aturakan karena nanti itu dalam teori fikih ya, dalam teori fikih ulama itu kelihatan tidak konsisten karena begini maksudnya tidak konsisten, tapi baik, tidak konsisten itu kadang baik. Misalnya begini, syarat nikah dalam madzhab Syafi'i itu 2 apa banyak? Tidak jauh, kan hanya 2. Tapi di takbir-takbir itu misalnya seperti ini, lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum fihi kama taqaddam. Itu li anna syuhud, bukan li anna syahidan, tapi li anna syuhud. Karena dalam madzhab Malik, ini dengarin ya. Nanti saya bacakan di Mizan Kubro. Tadi saya sengaja bawa kitab Mizan Kubro. Kalau menurut madzhab Malik, 2 saksi itu tidak syarat sahnya nikah. Paham ya? Tapi yang karena pikirannya Imam Malik begini, kira-kira begini. Saksi itu gunanya apa sih? Supaya nggak ada juhud, nggak ada pengingkaran. Oke. Kalau sarannya nggak ada pengingkaran, harusnya itu nggak perlu saksi, yang penting terkenal. Jadi misalnya Haris nikah, dinikahkan wali terus diumumkan di pondok PMH ini. Alhamdulillah sekarang Haris sudah laku. Nah, apalagi bikin surat edaran gitu. Berakhir sudah masa lajang gitu, atau masa nggak laku sudah selesai gitu. Nah, ini penting karena filosofi fikih nanti dibalik-balik itu begitu. Ya ini misalnya ini peringatan bagi kita semua. Jadi kalau Imam Malik ini kelirunya orang-orang yang kawin sirri ya. Kadang-kadang pikirannya kalau misalnya dia wakilah sahid itu tidak syarat. Saya ulang lagi ya, misalnya dalam kitab Kutubul Madzhab Al-Arba'ah kadang itu kan dipotong, terus di situ diterangkan wakilah syahid itu tidak syarat sah. Ya. Jangan kira kalau misalnya Madzhab Malik mengatakan syahid itu tidak syarat sah, kemudian ini nggak terganti oleh aturan yang lain. Paham ya maksudnya? Makanya kenapa kiai-kiai kita itu anti talfek, anti intikal madzhab? Sebetulnya bukan masalah intikalnya. Nggak ada jaminan kalau kata-kata ini diket atau ditaksir, diikhtisor, kemudian tidak ada syarat lain. Ini misalnya saya bacakan ya. Nah ini supaya kulino saja ya, bahwa di masalah-masalah nikah itu masalah yang yuftatu fil afdo malah yuftatu fil wiriha. Eling-eling napa yuftatu fil afdo malah yuftatu napa fil wiriha. Jadi yang terkait perempuan itu untuk sahnya itu lebih ikhtiyat ketimbang urusan yang di lain masalah perempuan. Ini kalau bocor gitu. Ini kitab Mizan Kubro yang relatif setiap intikal madzhab itu ada penjelasannya. Wa min dzalika qaulu a'immati salasa innahu la yasihun nikahu illa bi syahadatin. Ma'a qauli Malikin innahu yasihu min ghairi syahadah. Memang teksnya innahu yasihu min ghairi. Tapi kamu jangan mengira bayangannya terus hanya kamu dan wali kemudian sah. Sama seperti misalnya Abu Hanifah bilang nikah itu sah tanpa saksi, tanpa wali. Jangan kira tanpa wali itu tidak ada wali. Maksudnya Abu Hanifah itu gini.
tetap dengan wali, tapi yang penting dia memberi izin, tapi tidak harus dia yang menikahkan, nggak apa-apa perumahnya menikahkan sama orang lain, pasrah orang lain, sementing walinya memberi izin. Orang kok tanpa wali, tanpa pamit itu enggak, paham ya? Nah ini kalau wajar, jadi itu memang resiko orang-orang wong jeneng kuwaco. Kalau wajar, ma'a qauli malikin innahu yasihu min ghairi syahadatin. Illa annahu yu'tabaru fihi al-isya'atu wa tarku taradi bil kitman hatta law aqada fi sirri atau law uqida fi sirri wastarata kitmanan nikahi fusikha indah. Jadi kata Imam Malik, nikah itu enggak usah saksi tapi cukup isya'ah. Makanya nikah kayak di Indonesia itu mesti sahnya. Karena misalnya syaratnya dua saksi itu adil, misalnya syaratnya dua saksi itu adil. Ternyata dua saksi itu tidak adil. Enggak masalah kalau di Indonesia karena kan orang yang menyaksikan kan banyak. Jadi itu isya'ah apa? Apalagi sebelumnya sudah ada undangan nikah macam-macam. Bahwa Pak Haris sudah laku. Seminggu sebelumnya kan tahu semua di WA karena dia kaul ya. Semua orang dikasih tahu kalau sudah laku. Itu enggak harus adil. Karena kata Imam Malik, kata beliau yu'tabaru fihil isya'ah apa? Isya'ah itu terkenal dari kata sya'ah, nama sya'ah itu maknanya apa? Terkenal kayak ayat innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha menjadi terkenal, juga boleh. Nah terus sekarang andaikan dua saksi itu fasik, kata Imam Malik boleh, kata Abu Hanifah boleh, kata Imam Syafi'i enggak, dua saksi itu harus adil. Wa amal fasikoni fa innahu yahsulu bima al isya'atu bin nikah wa dzalika kafin fil khurus an suratin nikah sifat. Jadi misalnya ada saksi itu fasik-fasik, nggak apa-apa, malah fasik itu cangkeman, anggar wong diceritani. Ini kita, jadi butuhnya itu kan perempuan ini jelas miliknya ini. Kalau miliknya ini nggak ada saksinya kan, misalnya ada mbak-mbak cantik kan, suatu pondok punya harapan semua. Nah itu kalau ada orang nikah secara sirri kan, ternyata harus dinikah orang kan kecewa. Nanti kalau ujuk-ujuk hamil juga orang curiga. Tapi kalau isya'ah kawinnya terbuka, sing berharap ya wis putus asa, paham ya? Nanti misalnya hamil ya jelas asal usulnya karena sudah nikah. Makanya kata Imam Malik, saksi loro itu, saksi dua itu filosofinya bukan saksinya, tapi isya'ahnya, no? Paham ya? Paham gitu. Terus ini penting ulatur. Jadi ini filosofi nikah. Ya, filosofi nikah misalnya menyangkut dua saksi macam-macam. Itu kadang dua saksi. Ketika misalnya Anda baca kitab apa Madzhabul Arba'ah, wakila misalnya atau waqala Malik ya suhu nikah bila syahid atau bila syuhud. Ini jangan menjebak Anda lalu Anda berspekulasi nikah tanpa saksi. Karena sebenarnya Imam Malik mengatakan tanpa saksi itu ora perlu nunjuk saksi dua atau yang tanda tangan dua seperti dalam tradisi kita, enggak. Maksudnya enggak terus tanpa itu enggak, yang penting isya'ah apa? Tadi misalnya di majlis ini Haris saya nikahkan, nggak apa-apa misalnya nggak ada saksi, ya apa-apa kan mus ini ya saksi gitu. Jadi cara Imam Malik saksi itu bisa diganti apa? Isya'ah. Makanya kenapa kiai-kiai itu mati-matian melarang santri sinau fiqhul madzhabil arba'. Karena mesti rawi pengarangnya ini main potong saja, main apa? Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan bila waliin, itu maksudnya bila wali yang mengijabkan, bukan berarti tidak mensyaratkan izinnya wajib. Paham? Jadi ini masalah-masalah yang apa, anak-anak Ma'had Ali itu harus tahu. Jadi itu ya, jadi apa, masalah-masalah seperti ini kita harus tahqiq ya. Terus sekarang ini yang khas-khasnya orang alim ya. Kamu juga harus tahu. Misalnya ada suratul masalah. Ini dengerin ya. Wali menikahi mauliyahnya. Wali harus menikahi yang dinikahkan. Mungkin kalau fikih anak-anak yang masih ngaji fikih belum panjang kan kayak muhal. Karena berarti wali itu kan bayangannya orang kan bapak. Masa bapak menikahi putrinya? Kan tidak mungkin. Tapi sampean kan Ma'had Ali, ada saja wali yang nanti itu menjadi suaminya yang diwaleni. Yaitu tadi misalnya bapaknya mati kan ditimbah. Rata-rata mbah harus mati tanda mati kan. Itu kalau bapak mati, mbah mati kan diganti akun sakik, masih haram lagi kan. Tapi nanti kalau akun sakik ini mati diganti apa?
Ibnul Ah. Berarti Ibnul Ah sama yang diwaleni kan misanan. Paham ya? Berarti mungkin saja ada suratul masalah di mana wali ini calon zawj. Paham ya? Kau coba yang wali bapak tok. Oke, nah bapak kan jelas gak mungkin nikah sama putrinya. Mbak, tidak mungkin. Sekarang coba bapak kalau mati diganti siapa? Mbak. Tapi nggak boleh kamu bacakan mbak, kriminal, harus dibacakan abul ab apa? Karena kalau kamu bacakan mbak, bisa mbak dari ibu. Ini tidak wali, harus sedel ya. Bapak dan jat harus ditekoi ini jat maknanya abul ab. Karena kalau kamu bilang mbak tok nanti resikonya oh nang mbak kok ibu bolong-bolong. Karena kalau mau Jawa menimba itu bisa. Makanya sekarang saya tanya, kalau bapak mati, mbah mati, walinya siapa? Akun sakit. Kalau akun sakit nggak ada, Ibnul Ah. Sekarang Ibnul Ah sama yang dinikahkan, misanan kan? Misanan itu sah nikah enggak? Salah. Padahal kalau nanti wali-wali akrab itu mati semua atau hilang, walinya kan misanannya itu. Jebule ingin sendiri. Paham? Ini Mahatali, jadi gue keren-kerenan Mahatali atau bakas